mungkin saya nanti harus coba get back lagi ya. Saya udah lama nggak ketemu company juga sih. Cuman kalau tip CPO ya, in overall ya. Jadi gini sih ya teman-teman ya. Jadi kan sektor CPO itu tuh yang jadi concern paling signifikan adalah kayak dari sisi average selling price ya. Harga tuh bener-bener nggak terlalu bagus dan ibaratnya tuh trennya turun terus gitu ya. Kenapa? Kalau kelihatan dari sisi demand benar-benar turun karena kalau kita lihat beberapa negara yang jadi target ekspor itu udah mulai shifting ke alternatif yang lain. Jadi mereka nggak kayak fokus yang kayak model kayak CPO gitu ya, crude palm oil, mereka bisa ambil ke vegetable oil, rapeseed, sunflower, soybean dan lain-lain. Jadi itu yang bisa jadi salah satu alternatifnya. Jadi kayak demand nggak terlalu bagus. Kelihatannya gimana contohnya? Kalau kita melihat sekarang di Malaysia, inventory itu tinggi. Ekspor tuh ibaratnya rendah terus gitu. Jadi ibaratnya kayak, oh kok demand-nya nggak terlalu ada nih sebenarnya. Jadi dari revenue side itu ASP-nya kalau kita emiten tuh benar-benar nggak terlalu bagus lah ya. Jadi itu. Nah, terus di Indonesia sebenarnya itu jadi kayak concern itu yang saya bilang tuh bahwa banyak kayak pemain-pemain yang ibaratnya tuh kayak umurnya tuh udah lumayan tua gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak CPO masih di bawah 10 tahun, di bawah 14, menurut kita masih oke gitu. Cuman beberapa emiten tuh punya ukuran kayak umurnya tuh lumayan tua di atas 14 tahun. Bisa 16 sampai 18 tahun. Nah, translasinya apa? Nah, buat CPO itu ada yang penting tuh namanya FFB yield sama ibaratnya kayak EV per hektar. Jadi ibaratnya kayak FFB yield itu adalah kayak dari sisi tandan buah segar berapa banyak sih CPO yang mereka bisa hasilkan. Nah, EV yang per hektar itu adalah dari kayak 1 hektar itu banyak berapa sih TBS yang mereka hasilkan. Nah, ini trennya saya lihat tuh declining nih Pak. Jadi kayak kayaknya agak-agak lumayan berat nih sebenarnya kayak buat CPO itu. Nah, jadi itu jadi concern. Kedua dari sisi cost structure ya. Jadi ini sektor ibaratnya yang jadi PR adalah kayak harga pupuk itu kan sebenarnya di global udah lumayan turun ya. Karena kan harga amonia udah normalize ya. Nah, cuman kalau kita harga pupuk di level company itu kayak masih lumayan tinggi, Pak. Saya nggak tahu ya sebenarnya concern-nya apa ya. Atau ibaratnya ada masalah dari sisi distribusi dan lain-lain. Cuman ini yang bikin menurut saya tuh sektornya jadi nggak terlalu favorable sih. CPO sih saya nggak mau, even dengan ada cerita ini ya, dengan mungkin saya akan coba liatin ya. Cuman kan ibaratnya orang tuh sekarang lagi banyak cerita terkait dengan El Nino. Karena kalau El Nino-nya El Nino kuat, menurut saya sih bakal bagus dan ada cerita ya. Kalau El Nino-nya moderate atau ringan, biasa aja dampaknya. Cuman kalau misalnya El Nino kuat, harga pasti bisa naik. Cuman harus cek lagi ibaratnya revenue per company. Karena assuming misalnya harga CPO-nya naik 20%. Cuman kalau produksinya turun 20%, pasti kan net-net kan revenue nggak berubah gitu ya. Jadi itu siapa Richard ya buat CPO ya.